Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman serta ibu tutor yang saya hormati. Perkenalkan, saya Neng Winda Widya, mahasiswi program studi Sastra Inggris bidang minat penerjemah UPBJJ Bandung, akan memaparkan tentang apa itu etika merokok di ruang publik dan pentingnya perokok untuk tidak merokok di sembarangan tempat. Tahukah teman-teman ada slogan mengatakan merokok membunuhmu? Istilah ini tidaklah berlebihan, pasalnya berdasarkan rilis WHO tahun 2020, rokok membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahunnya. Dirilis dalam artikel Kemenkes, sebanyak 7 juta orang meninggal merupakan perokok aktif, sedangkan 1,2 juta orang merupakan perokok pasif. Sedangkan pasalnya dalam sebatang rokok mengandung 7.000 bahan kimia dengan 250 di dalamnya merupakan 250 diantaranya membahayakan kesehatan. Dari 250 zat tersebut, terdapat 70 zat diketahui dapat menyebabkan kanker. Nah, setelah mendapatkan penjelasan tersebut, bagaimana pendapat teman-teman? Teman-teman semuanya, hari ini saya tidak membahas tentang larangan merokok sebagai personal, karena hal itu merupakan pilihan masing-masing. Teman-teman semuanya, hari ini saya tidak sedang membahas merokok secara personal. Teman-teman semuanya, hari ini saya tidak sedang membahas merokok secara personal, tetapi itu adalah hak masing-masing. Namun, kita sedang membahas tentang etika ruang publik, sebuah batas di mana kebebasan kita bertemu dengan hak hidup orang lain. Mengapa edukasi tentang merokok di ruang publik bagi perokok aktif itu penting dan krusial? Mari kita lihat dari sudut pandang hukum dan ilmiah. Menurut data dari WHO, 8 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat rokok. Namun yang lebih memprihatinkan adalah 1,2 juta orang yang meninggal merupakan perokok pasif. Orang-orang ini tidak pernah membeli rokok, tidak pernah menyalakan korek api untuk merokok, tetapi orang-orang tersebut menanggung penyakit mematikan hanya karena menghirup asap rokok di terminal, taman, kafe, atau tempat kerja. Ketika seseorang merokok di sembarangan tempat, mereka sedang membagikan resiko penyakit jantung dan juga kanker paru-paru kepada orang yang tidak merokok dan orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya. Berbagai jurnal kesehatan seperti The Lancet dan jurnal-jurnal epidemiologi nasional sering membahas tentang second hand smoke, asap yang dihirup langsung dari ujung rokok, dan third hand smoke, yaitu menghirup racun yang menempel di kursi, di baju, dan juga di dinding ruang publik. Oleh karena itu, mengedukasi perokok aktif untuk hanya merokok di smoking area merupakan langkah. Oleh karena itu, mengedukasi perokok aktif untuk hanya merokok di smoking area merupakan langkah nyata untuk mencegah dan memutus rantai paparan racun ini. Hak atas lingkungan yang sehat ini diturunkan ke dalam aturan yang lebih spesifik, yaitu mengenai regulasi tentang KTR atau kawasan tanpa rokok, yaitu diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan dipertegas melalui peraturan daerah atau Perda di masing-masing wilayah. Dalam KTR, ada 7 wilayah yang termasuk bebas asap rokok, yaitu meliputi: pertama, merupakan tempat pelayanan kesehatan; kedua, yaitu tempat belajar mengajar; ketiga, tempat bermain anak-anak; keempat, merupakan tempat ibadah; kelima, angkutan umum; keenam, merupakan tempat kerja; dan ketujuh, merupakan fasilitas umum lain. Melanggar aturan ini merupakan tidak semata-mata tidak sopan, melainkan sebuah pelanggaran hukum dan bisa saja mendapatkan sanksi atau pidana seperti
kurungan, dan juga denda. Edukasi kepada para perokok aktif bukan merupakan tujuan untuk mendiskriminasi atau memusuhi. Edukasi ini bertujuan agar para perokok aktif menyadari dan bisa menjadi perokok yang bertanggung jawab. Menjadi perokok yang elegan adalah mereka yang tahu waktu untuk menahan diri dan tahu di mana tempat yang tepat. Jangan sampai ego sesaat kita merenggut hak bernapas anak-anak, ibu hamil, serta sesama manusia di sekitar kita. Udara bersih di ruang publik merupakan hak kita bersama, dan mari jaga bersama-sama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan edukasi ini. Semoga teman-teman bisa menjaga udara bersih kita bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.